Oh, nggak lihat saya baru lihat. Cari lawan debat only kan? Nah, ini gua datang. Apa kita? Kita mau dialog apa? Bebas saya mah. Tentukan aja tema. Tentukan tema. Ngawinin Yesus udah. Sihir. Sekarang sihir kita. Siapa yang siapa yang palsu? Iya. Muhammad nabi palsu atau Yesus Tuhan palsu, gitu ya? Boleh. Nah, mantap. Kores. Apa tuh? Kalau mic kamu itu kamu berani nggak? Enggak, kita kan pakai timer kan? Iya. Ya, enggak? Suaramu noise masalahnya. Enggak, ini gue bisa mute. Pas nanti lu bagian ngomong gue gini. Iya, noise. Tuh, udah bilang tuh di bawah tuh. Bunyi macam hujan. Oh iya, rusak. Ini pakai knalpot gua modif jadi mic. Coba volumenya agak dikurangi karena itu jadinya noise gitu kedengarannya. Enggak, kalau gua ngomong ketutup. Kalau gua ngomong ketutup. Iya, masalahnya volume itu terlalu keras di sini. Ya gini aja lah, volume headphone lu turunin gitu aja. Enggak, Kan gitu bisa. Masalahnya volume saya normal-normal aja. Turunin aja volume lu. Coba, kamu nggak punya nyali ya kalau volume itu normal? Masalahnya mic gua ini kan modifan, nggak ada tombol volume, jadi cuma on off aja. Oh, seperti itu. Gitu loh. Jadi memang didesain supaya bisa keras gitu ya? Yes, untuk membuat gentar roh-roh kudus yang bergentayangan. Oke. Oke, coba teman-teman ada yang bisa bantu pasang timer? Coba. Yang bisa bantu pasang timer ketik 1 ya. Ini saya lagi nulis literatur. Kalau ada lawan debat langsung saya naikkan. Jadi ini yang di bawah ini pendukung lu nih gimana? Kalian yang di bawah mau lihat Alda Victory versus gua atau enggak gitu loh? Enggak usah ini, nanti kalau Anda bisa membantah dalil saya on cam ya. Ya. Gitu. Gimana? Jadi lu mau lihat nggak? Coba gua tanya. Kalau saya PK yang bisa pasang timer. PK nggak mau, kalau PK dia nggak mau. Enggak, nanti kalau akun kamu kena report ya, itu dalam arti tuh bisa orang report, bisa kamu kena sistem. Gitu. Nanti kamu jangan kabur kayak kemarin ya. Kok kabur? Iya, kamu kan langsung kabur itu. Mana ada gua kabur? Iya, langsung masuk room orang. Wah, lu ini langsung ini. pakai akun yang ini nggak gua masuk room yang orang? Pakai akun yang ini nggak? Tapi yang pasti tuh akunnya bisa lebih dari 1000. Naik iya bisa gitu loh. Open camnya gue nggak bisa. Bisa dong kalau lebih dari 1000 gimana sih? Akun yang kemarin gue naik setelah yang ini itu belum 1000. Banyak kali alasannya. Loh, memang benar begitu adanya? Nggak mungkin juga akunnya cuma 1. Udah lama bang. Iya, akun nggak 1 kan, itu akun gue naik yang beda itu. Cuman belum 1000. Gini aja. Saya mau puas-puas debat ya, nggak cuma 30 menit gitu. Jadi kamu naikkan akun 1 lagi yang khusus untuk mic talk. Akun 1 lagi khusus untuk mic, bisa. Oke. Nah, coba naikkan. Jadi supaya akunmu yang ini aman. Oh gitu. Oke, bisa. Tunggu ya. Saya gulung kamu habis-habisan. Wow, masih emosi dia. Tuhannya ketahuan geng-geng. Bisa aja saya mah nggak. Tapi topiknya jangan berubah ya. Mana yang palsu, Nabi Muhammad atau Tuhan Yesus lo? Iya. Mantap. Kita akan bongkar-bongkaran. Gua zaman bahla itu. Pakai yang ini udah bisa belum ya?
Coba dinaikkan akun yang kecil gitu yang enggak, kalau kena report bisa bikin akun lagi gitu loh. Iya. Yang ini tunggu dulu ya. Yang ini enggak, maksudnya Coba, masih pada di penjara, woi, akun gua. Yang bisa pasang timer on cam, tolong ketik 1 ya biar langsung saya naikkan. Gua kesini. Suaramu itu. Oh iya, belum gua mute soalnya. Ganti lagi. Oh bisa, alhamdulillah, mantap ya. Ini gua nanti ngomong pakai yang ini data. Coba. Oh ini. Ya. Fotonya sangat Muhammad Luluh sekali. Iya. Kenapa sama fotonya? Kenapa? Iya, Muhammad. Emang ini enggak kan? Ini kan apa ya? Ini kan gua nggak tahu ini tukang dildo di mana aja. Gua pakai aja fotonya bagus. Iya, lakonnya Muhammad itu. Loh, ini ada 1000 lagi gitu loh. Gimana sih? Ini pada baru 1000 minggu kemarin. Minggu kemarin baru pada 1000. Ini cerminan ajaran Islam kok. Kalau saya sih, oh iya, kalau saya kita belum dialog, mereka kenapa udah marah-marah? Coba gue ngomongnya pakai yang ini aja kali ya. Gue ngomongnya pakai yang ini. Biasa aja. Coba teman-teman yang bisa pasang timer ketik 1. Oke, itu bisa ya. Jadi supaya teratur. Coba saya naikkan. Gua ketawa soalnya Alda lucu. Suruh naikin akun, gua naikin akun. Dia marah-marah dia. Oh, ini Islam sekali ajarannya ya. Ini Muhammad ini Muhammad. Emang kenapa akun gua salah apa, Bre? Enggak, saya enggak marah. Marahnya. Oh iya. Saya tuh bukan orang pemarah, biasa aja. Iya emang lo ada trauma di masa lalu soalnya. Traumanya belum beres. Trauma apa? Lu nggak bisa marah kan? Enggak, saya nggak marah kok memang. Lu bisa marah nggak? Ya bisa aja. Oh bisa, oh iya. Tes. Kirain nggak bisa marah. Tes. Oke. Suara saya udah jelas ya atau pecah? Antar ini saya matikan. Suara lu gede tapi putus-putus sinyalnya. Kayaknya itu kabel bukan sinyal sih. Sudah jelas? Assalamualaikum. Sudah jelas suara saya? Sudah? Wa'alaika ya Abdul Kinzir. Oke. Bentar ya. Ini mana nih yang pasang timer nih? Kok gimana? Tadi sudah saya naikkan. Kok kemudian tidak diterima requestnya? Ketik 1 yang bisa pasangkan timer ya teman-teman. Coba ada yang bisa bantu pasang timer? Ketik 1 ya. Jadi kita gaskan. Ayo, siapa yang bisa pasang timer? Coba ini ada yang request nih. 11 nggak bisa. 57 nggak bisa. Nah ini ada Bayu Andika nih. Saya emang nggak masalah orang pasang timer kan. Coba. Nanti kalau post ya jangan dilambat-lambatin. Kalau Islam aja langsung di post. Kalau saya nanti dibiarin 10 detik. Jangan gitu ya.
Nanti kalau curang, timernya dari orang lu aja lah. Islam nggak peduli. Belum mulai udah framing. Timernya dari orang lu aja kalau gitu. Saya cuma memberikan, itu kan saya umum, nggak Islam nggak Kristen, saya bilang begitu. Kalau Kristen curang juga saya tegur. Saya soalnya orangnya nggak suka kecurangan. Bagus. Iya dong, harus gitu. Kita mah hitam putih, jangan abu-abu. Ya. Oke, ini Andika. Selamat malam Andika. Selamat malam. Assalamualaikum Oke, mantap. Bu Kores. Waalaikumsalam Akhi. Mantap, thank you sudah mau patungan timer. Loh, kok masih ada tulisannya nih di saya? Ntar. Oke, saya hilangkan. Oke, baru hilang. Sip. Oke, gimana Bayu Andika? Apakah sudah ready timernya? Ready. Timernya yang pakai yang mana nih? Yang bagus. Ready. Oke. Ntar dulu cari timer yang bagus dulu, bro. Yang mana? Baik, terima kasih ya. Kita mau membantu pasang timer. Yang ini yang tampilannya selayar HP full, jangan yang layar desktop. Masuk di mana ya Bang Kores? Yang paling atas lah, yang recommended itu. Yang ini? Ya. Nah, bagus tuh. Backgroundnya hitamin. Kalau bisa. Jadi siapa? Diatur. Gak tahu pula gue mana. Taruh dulu. Cari timer yang biasa deh. Ini bagus nih. Oh ya, terus untuk sumber itu dikasih tahu ya Kores ya. Jangan kamu cuman intinya nunjukin tulisan tok, tapi sumbernya nggak dikasih tahu, itu kurang akademis itu. Kalau itu orang lo. Referensi itu penting. Itu lo. Oh enggak dong, kalau saya selalu nunjukin sumbernya. Berak. Kemarin lu nunjukin cover bukunya doang, penulisnya enggak. Cover buku yang mana ya? Yang Ummul Qura warna biru. Ummul Qura? Lu aja nggak tahu kan? Bahwa Ummul Qura. Ada itu tulisannya Ummul Qura gede warna biru. Cuma kan Ummul Qura itu penerbit. Jadi nggak tahu kita. Itu kamu nggak baca atasnya itu Mafahim Yajibu. Ya lu ini nggak, lu nggak nyebutin nggak? Nyebutin. Ini Mafahim Yajibu. Loh, enggak. Kamu yang ini pakai Korintus mulu lu. Saya mana Lu coba lu lihat setiap kita dialog berdua setiap kita dialog berdua, lu motong gua, terus lu nanya data, lu nanya itu dari mana, gua kasih, Bre. Nah, Setiap kali kita saya dialog. juga berharap seperti itu. Loh iya, kalau misalkan saya itu nggak nunjukin ya kamu minta aja, nggak usah malu-malu. Enggak, maksudnya gini, kalau gua tuh nggak enak pas lu lagi ngomong terus gua motong itu datanya mana, gua nggak enak. Nggak enak. Kalau lu kan pas gua ngomong di waktu gua lu motong. Iya, nanti kalau seperti itu harusnya pas beres baru lu nanya ini dari mana sumbernya, kan gitu baru sopan, Bre. Bebas sih kalau mau seperti itu juga bisa. Lagi waktu gua motong. Tetapi nanti kan ya bisa iya, juga nanti gitu. setelahnya. Yang penting ketika menunjukkan data itu nunjukin ini loh webnya ini, sumbernya ini. Nanti kalau setelah itu mau saya buka, mau saya diketik fullnya nanti setelahnya, gitu loh. Ya. Oke, bagaimana Bayu? Oh, masih ini ya. Kenapa lama, Ahi? Iya, bisa, udah. Lanjut, Bang. Sudah. Gas. Oke, bentar ya, saya ini kan Quran.
Bukan bapaknya. Berapa menit ini? Aturannya ini ya, 5 menit, kok 5 menit, pertanyaan 3 menit, 5 menit menjawab, 5 menit menanggapi, 5 menit menutup. Atau penutupannya 3 menit lah, supaya cepat untuk gantiannya. Jadi giliran bertanya, full bertanya, jadi yang ditanya ya full menjawab tok. Nanti kalau mau komparasi setelahnya bisa dikomparasi untuk gilirannya bertanya. Mengerti ya Kores ya? Aman, everything is underwear. Oke, mantap. Baik. Gua cari Itu dulu. tulisannya Tunggu kecil nggak 5 sih, menit. Kores? Itulah maksud gua. Pernah Kok apa itu kalkulator ya? kecil nggak sih? Deketin lagi, Aki. Kalau ada tripod bisa pakai tripod sih, biar nggak capek megang. Coba dites dulu, angkanya sebesar apa tuh? Kalau dijalankan misalkan 5 menit gitu. Biasa kan ada yang angkanya besar tuh. Itu timernya kayak sabda anjir. Tuh, Oh, hilang. foto kental. Coba ini gimana nih? Saya invite lagi ya Bayu ya. Kelihatan paling atas langsung. Jaringannya atau gimana tuh? Sorry jaringan gua nggak kurang bersahabat nih. Iya itu. Coba 5 menit untuk menanggapi. Ya, jadi pertanyaan 3 menit. Lalu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Lalu 5 menit menanggapi tanya, 5 menit menjawab, 5 menit menanggapi jawaban, lalu kemudian 3 menit penutup. Begitu aja. 3 menit, 5 menit, 5 menit, 3 menit. Oke. Oke ya. Silakan dari siapa dulu nih? Ini pertanyaan dulu ya, 3 menit ya kita buat ya. Ya. Langsung. Jadi poinnya begini, ketika saya bertanya, saya hanya pure untuk bertanya. Tidak boleh menjelaskan komparasi keimanan saya. Tetapi nanti waktu giliran saya ditanya, barulah di situ saya menjawab keimanan saya. Tanpa perlu saya memframing ajaran Islam misalkan. Jadi sangat ada waktunya gitu. Jadi pure mampu atau tidak mempertahankan keimanannya. Biasa kan orang suka lompat-lompat tuh. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan saya lupa juga langsung diberi peringatan aja. Setertib itu. Coba dites dulu, angkanya sebesar apa coba kalau 3 menit coba. Khawatirnya nanti nggak kelihatan kalau terlalu jauh. Coba di play dulu. Oh oke, besar. Sip. Oke, silakan. Ini Kores dulu atau saya dulu? Atau silakan tamu dulu aja lah. Enggak, ini dulu aja. Gua lagi nyiapin ini buat ngebombardir lu pakai apa aja. Lu dulu. Oh. Itu temanya ini tentang. Jadi gimana? Buka data, waktu stop ya. Itu. Ya. Oke. Intinya temanya tadi Allah Muhammad ya. Muhammad plus Allah versus Tuhan Yesus, kan begitu kan? Bukan, temanya Muhammad nabi palsu atau Yesus Tuhan palsu. Nah, gitu itu temanya.
Gua nggak bawa-bawa Yahweh. Oke. Muhammad nabi palsu atau Yesus Tuhan palsu. Oke. Baik, sebentar ya, saya ini kan dulu datanya sebentar. Oh, tapi itu kok ini ya. Maksudnya kalau cuman Muhammad kok harusnya bisa dikomparasi sama Allah juga dong. Ya udah, nanti gua bawa Yahweh. Muhammad ini ya. kan dianggapnya kan nabi. Tapi kan Allahnya juga harus ini dong, karena Muhammad ini kan membawa Allah. Ya udah, ntar Yesus sama Roh Iya Kudus kan? tuh gua bawa juga. Kamu kan Yesus membawa lagi apa? Yahwehnya. ya, Boleh. membawa Ayo. 4:16 itu. Yahwenisme. Enggak masalah itu. Oke, bentar ya. Ini kan. Bentar ya. 3 menit ya, sebentar 3 menit. Ini kan 3 menit. Mana nih? Oh ini. Baik. Aku bukakan dulu. Mati ini. Ini room penghujat satu ini mati ini. Hancur ini serius. Al-Arsy. Oke. Oke. Baik, pertanyaan 3 menit ya. Baik, shalom teman-teman, puji Tuhan ya. Jadi pada hari ini Kores masuk di room kiamat dan kami ada diskusi. Jadi semoga dari diskusi ini dapat dicatat ya dalil-dalil pertanyaan dan seterusnya, supaya yang belajar ya memahami, kalau yang sudah memahami makin mengerti gitu. Oke, jadi yang pertama saya mau bertanya ya, terkait ini karena ini bicara tentang ketuhanan dan juga Muhammad juga terkait. Ini saya ada kitab dari Imam Az-Zahabi, Al-Arsy Singgasana Allah. Nah, saya mau tunjukkan ini di dalam kitab ini ditunjukkan hadis ya. Yang riwayatnya dari Abdullah bin Abu Salamah, ini sahabat ya. Terus Ibnu Umar mengutus utusan kepada Ibnu Abbas, bahwasanya ini ditanya nih, bagaimana Muhammad itu melihat Allah nih. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, beliau melihat Allah di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Ya, pertanyaan saya jelas, ini kok bisa Tuhan Anda kemudian dipangku yang katanya ini tidak ada fisiknya, tapi kok dipangku? Nah, terus saya mau tunjukkan juga terkait surah 50 ayat 30, boleh di-pause sebentar? Di-pause ya. Nah, tolong langsung di-pause. Bentar. Oh, bagus lah kalau langsung Baik, bahas-bahas ini di agama orang, dalam bagus lah. tafsir Gua nggak perlu Al-Muyassar ya. nyiapin statement yang tentang Tafsir Islam ya. Al-Muyassar Mantap. jilid 6
Aduh, halamannya sebentar boleh di-post dulu. Oh ini. Oke. Surah Qaf ayat 30 di sini dikatakan ini. Dan ingatlah pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Lalu dia menjawab, masih ada tambahan. Lalu di sini dijelaskan ini. Ini mengambil dari hadis Bukhari 4471 ya. Ya Rob, apakah masih ada tambahan lagi? Kemudian Allah meletakkan telapak kakinya. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Kores, iman Anda itu Allah yang punya fisik atau bagaimana? Karena saya ini melihat di Islam ini punya banyak pemahaman. Ada yang Allahnya punya fisik, punya pantat, punya kaki yang tidak serupa dengan makhluknya. Ini sampai Ibnu Taimiyah aja, ini web dari Islam yang mana dia ini nih menyerang orang-orang Wahabi. Jadi kalau Anda tahu di Arab Saudi itu tadi Al-Muyassar itu tafsiran dari Kementerian Arab Saudi, Muhammad ini menyebarkan Islam yang di Arab Saudinya ini Wahabi. Nah ternyata di hadis ini juga dikatakan Allah ini itu berbentuk pemuda amrat, rambutnya itu keriting, ini dijelaskan di sini. Nah, rambutnya keriting. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah Allah Anda itu benar-benar punya fisik dalam kekekalan, atau terus fisiknya itu dari mana? Kan kalau sesuatu yang imanensi itu pasti berawal itu. Terima kasih, tolong jelaskan secara filsafatnya ya. Silakan 5 menit ya, 3 menit, 5 menit, 5 menit, 3 menit. Oh ini nggak pakai ini ya? Nggak, saya salah. Ini nggak pakai opening statement ya, langsung ya? Iya langsung. Oh ya, oke. Jadi kalau lu baca di sana ada huruf di apa Imam Az-Zahabi yang lu buka itu, di sana ada huruf fathah. Untuk kata pangku, kalau lu bisa bahasa Arabiknya ya. Nah, bukan fathah, ada kasroh. Nah, kasroh ini dia kembali kepada arsnya, bukan Allahnya, gitu. Itu jawabannya mudah. Lalu kemudian soal apa? Gua data tuh yang ini ya. Oh iya, gua buka data yang ini. Nah, untuk kata kaki di sini mana? Nah, meletakkan kakinya di atas neraka. Kaki di sini tidak bisa, kalau dalam Islam itu tidak bisa diberikan kepada bentuk makhluk. Tidak bisa mujasimah, tidak bisa dibentukkan, tidak bisa dijizm gitu. Jadi kalau tertulis kaki ya udah kaki aja. Kakinya seperti apa kita nggak tahu. Gitu. Udah sesimpel itu. Karena alangkah gegabahnya kita kalau misalnya lu mau menafsirkan kaki ini seperti kaki manusia. Kan kaki banyak, kenapa manusia yang lu pilih gitu. Contoh misalnya kita buka Asyura 11. Asyura 11. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi kalau udah tertulis kaki, lu nanya kakinya seperti apa, itu namanya lu nggak sopan kepada Tuhan semesta alam. Islam itu mengajarkan adab etika ketika lu mempunyai pikiran terhadap Sang Maha Pencipta. Sebagaimana lu nggak akan mikirin bagaimana bentuk vaginanya ibu lu, bagaimana bentuk kakinya ibu lu ketika dia sedang mandi, nggak mungkin memikirkan ke sana. Kalau misalnya ke ibu kita saja kita sopan, apalagi ke Tuhan, kan gitu ya. Nah itu adab dalam Islam gitu loh. Itu adab dalam Islam. Itulah kenapa Allah Maha Suci Maha Tinggi Subhanahu Wa Taala gitu. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa diserupakan dengan Dia. Contoh misalnya Allah mau dibilang seperti manusia, nauzubillahi min dzalik gitu. Karena kita tahu manusia itu ngapain, berak, pipis, bersetubuh gitu. Allah Maha Suci dari segala yang orang menyifatinya. Dari segala kafir-kafir ini menyifatinya, gitu. Itulah kenapa Allah kunci di sini. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Dia, gitu. Sesimpel itu jawabannya. Lalu apalagi yang ditanyakan tadi yang soal Imam Az-Zahabi udah. Jadi gue bahas apa ya? Udah sih, gampang banget ngejawabnya. Gue habisin pakai ini aja ya. Gue habisin pakai akhlak-akhlak Nabi aja ya. Nah, lalu kalau pengen tahu akhlak Nabi yang lebih jauh, kita bisa lihat di sini, gitu.
Nah, tunggu. Bentar dong. Bentar bre, paket gua nyampe. Bentar ya. Pause dulu dong waktunya bentar. Udah bang, dari tadi di pause. Kalau buka data kan di pause. Anjir, capek juga jadi timer, woi. Spare part gua buat mic udah nyampe. Mantap. Kita akan bahas tunggu ya, gua mesti open cam lagi nih. Nah, lalu pembeda antara Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya itu juga kita bisa lihat di surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi pembeda antara orang-orang yang masuk neraka dan yang masuk surga itu adalah pertama dari sini dulu nih. Tuhannya siapa? Gitu. Kalau misalnya menyebut nama-nama Tuhan yang lain, Encus, Cakwe, atau apapun itu gitu, itu akan masuk neraka. Karena apa? Allah tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Sehingga kebenaran itu hanya datang dari Allah saja, gitu. Dan lu harus ngerti bahasa Arab. Misalnya kita buka surah Yusuf ayat 2, Yusuf. Surah Yusuf. Nah, sini. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyal la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti gitu. Jadi Alda selalu memelintir terjemahannya. Contoh kayak tadi pangkuannya gitu. Dia nggak tahu mengenai kasroh, domah, sama fathah gitu kan. Sehingga dia pangkunya itu dia langsung nisbatkan kepada Allah. Ini kan adalah kebodohan-kebodohan yang memalukan gitu. Karena apa? Karena ternyata walaupun punya Roh Kudus di dalamnya, dia nggak bisa berbahasa Arab. Apalagi nanti kalau kita tanya soal bahasa kitabnya yang lain. Contoh kayak Yunani sama Ibrani kan gitu ya. Gitu. Dan gini my bre, gue kasih tahu sama lo, satu-satunya agama yang Tuhannya itu tidak pernah menjadi manusia, dikawini manusia atau beranak pinak dengan manusia lalu kemudian tidak kelihatan, itu hanya Islam. Satu-satunya ya, satu-satunya. Sehingga apa? Ngapain lo menuhankan sesuatu yang sama kayak Tuhan-Tuhan yang lainnya gitu kan, berpantat, bermuka, bertangan, berkaki, kalau misalnya ternyata Tuhan ini di 2024 sudah tidak ada lagi gitu kan. Ujung-ujungnya Tuhan-Tuhan ini menjiplak kemahakuasaannya Allah yang tidak terlihat. Ujung-ujungnya Tuhan ini sama-sama nggak kelihatan juga. Ya ngapain gitu loh? Ngapain dituhankan sesuatu yang seperti ini? Inilah nanti masuk ke dalam topik. Inilah bukti Tuhan yang palsu gitu. Kenapa? Karena sebelum Tuhan palsu ini turun, udah ada Tuhan-Tuhan palsu yang lainnya yang mempunyai kaki, mempunyai tangan, mempunyai muka sebagaimana manusia. Gitu bre, sebagaimana manusia.
Nah ini kan menyedihkan gitu loh. Itulah kenapa kalau kita lihat kekristenan di Indonesia dari 2000 waktunya sudah habis ya. Oh habis ya. Oke, thank you. Habis bang. Oke. Aku berbesar dulu ya. Ini berapa menit lagi nih, oke Mat? Ini 5 menit. Oh buat Anda ya? Ya. Oke. 3, 5, 5, 3. Terus gantian. Bentar, saya perbesar ya. Oke. Jadi tadi Kores menjawab ya, mengatakan beliau melihat Allah di atas kursi dari emas di pangku. Lalu di sini di pangkunya ini dimaknai sebagai arsi. Di sini nggak ditulis begitu. Jadi coba kok Anda kok merubah kitabnya para ulama Anda. Itu dalilnya mana tuh? Kemudian di pangku ini artinya arsi. Ya. Jadi yang jelas di sini kalimatnya nih. Ini saya tulis nih. Saya bacakan yang tertulis. Beliau melihat Allah di atas kursi dari emas dipangku oleh 4 orang malaikat. Ya jelaskan ke saya apa makna kursinya, apa di pangkunya apa, ini emasnya emas berapa karat ya, lalu oleh 4 orang malaikatnya ini kenapa Allah mesti dipangku, sedangkan kalau di pangku 1 berarti pantatnya normal, di pangku 2 mungkin sebelah kiri sama kanan pantatnya, kalau sampai bisa di pangku 3 berarti pantatnya udah agak besaran tuh, kalau 4 yo besar banget berarti pantatnya Allah, kan begitu yang saya tanya. Jadi kok nggak bisa menjelaskan cuman asumsi, oh ini itu arsy. Loh, saya tahu ini bukunya Al-Arsy judulnya, tapi Anda jelaskan ini kok ada kursi, ada di pangku, ini apa maknanya? Sesimpel itu loh padahal. Terus berbicara tentang arsy juga, Muhammad ini juga dikatakan duduknya di atas arsy nih. Apakah Muhammad Allah atau Muhammad ini menyamar sebetulnya? Allah yang menyamar. Nih ya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini kitabnya nih, ya pustakanya ini. Saya langsung tunjukkan. Di sini ternyata Syekh Ibnu Qayyim dan duduknya Nabi Muhammad di atas arsy. Jadi ini tadi Allah yang di atas arsy, ternyata Muhammad di atas arsy. Nah dugaan saya jelas, Aisyah sendiri mengatakan aku tidak melihat Allahmu. Nih coba saya bukakan, boleh di-post dulu? Boleh di-post dulu ya waktunya ya. Oke, terima kasih. Boleh dijalankan. Nih, Sahih Bukhari 4721. Aisyah berkata nih, ini ketika cekcok sama Muhammad terkait Muhammad ini suka menggauli wanita-wanita yang menghibahkan diri kepada Muhammad. Ini arti dari hibah ini. Anda baca 14 keutamaannya Muhammad di dalam kitab Imam Al-Qurtubi ya, syarah tafsir di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, kemudian di sini Aisyah ini tantrum. Aisyah bilang kepada Muhammad nih ya, dari Aisyah nih, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Robmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Jadi Aisyah sendiri mengatakan, aku ini nggak ngelihat Allah kecuali yang dilihat ini apa? Nyepetin hasratnya Muhammad. Makanya ketika Muhammad lagi gauli babu, tiba-tiba dipergoki. Ya, boleh di-post dulu? Boleh di-post dulu? Ntar ya saya bukakan kitabnya. Ini soalnya saya ini langsung otomatis gitu keluar dalilnya. Ya. Sebentar kok ini kok yang ini. Hari 66. Nah ini. Nah, ini di dalam At-Tabari ya. At-Tabari jilid 25. Sebentar. Ini ya, lihat nih. Ini tafsirannya banyak nih ya dari para ulama. Intinya di sini di dalam asbabun nuzulnya jelas. At-Tahrim ayat 1 nih. Salah seorang istri yaitu Hafsah itu memergoki. Lihat nih, skandal. Coba siapa ibu-ibu yang tidak sakit hati kalau tiba-tiba pulang rumah suaminya lagi ngewek sama babu? Siapa yang nggak sakit hati?
Ini istrinya Muhammad ini mergoki Muhammad lagi ngewek sama babu ya bersama budaknya ini wanita di rumah sang istri. Bayangkan di rumah sang istri di atas ranjang istrinya Muhammad lagi ngewek sama babu. Nabi macam apa ini? Hah? Ini mah kumpul kebo namanya kores. Perah namamu perah kan kayak sapi perah. Nih sampai istrinya ngomong gini nih, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Lalu apa responnya Muhammad ini, Nabi palsu? Diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Lah kok ngegas? Lah kok Muhammad ngegas? Udah dia yang ngewek sama babu, istrinya sakit hati, malah Muhammad sikapnya seperti ini, malah disuruh diam istrinya. Bayangkan, barangkali itu celananya masih belum dinaikin aja, Muhammad udah kayak begini kelakuannya sambil terengang-ngang gitu tuyulnya, lalu sambil gitu. Itu barangkali keder juga tuh yang bawa tuh, ya. Nah, ternyata Quraisy ini selain dari penyembah Allah yang nggak pernah ada kata Aisyah itu, Quraisy ini juga penyembah Muhammad. Nih saya tunjukkan, ini iman Islam ya. Nih, ini dijelaskan ini tentang insan kamil. Nih, ternyata Muhammad ini adalah tajalli Allah. Nih lihat nih. Insan kamil merupakan pengganti atau substitut dari Allah. Jadi Allah ini diganti alihkan oleh Muhammad, baik dari segi zatnya maupun sifatnya. Ya, tolong jelaskan ini kok konsepnya seperti ini, kok kotak gitu loh ajaran Islam. Terima kasih. Udah, gitu doang. Lemah. Ya, pertama gue akan menjawab soal Aisyah radhiyallahu anha dulu ya. Ketika Aisyah mengatakan seperti itu didasarkan kepada kecemburuannya Aisyah radhiyallahu anha. Bisa kita lihat di sini kawan-kawan, di Sahih Bukhari 3533. Jadi Rasulullah SAW menyebut-nyebut ini dari sini Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku cemburu kepada salah seorang wanita sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Bang, izin bang, ya. Tolong dibesarin lah itu bang Kores akunnya kiamat. Oh gitu. Ini gimana sih Alda nih? Nah ini Sahih Bukhari 3533 ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah aku cemburu kepada salah seorang wanita sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Dar, selamat datang di kebenaran gitu. Jadi perkara ketika seorang istri cemburu kepada suaminya lalu mengatakan sesuatu itu hal biasa. Makanya menikahlah dengan wanita, jangan menikah dengan Tuhan apalagi pria. Gitu. Ini Sahih Bukhari 3533. Lalu kemudian yang soal Imam Az-Zabi yang di pangku-pangku itu gitu kan. Lagi-lagi lu membawakan terjemahannya Alda. Lu membawakan terjemahannya, lu harus bawa Arabnya gitu loh. Jadi lu tahu yang di pangku itu siapa. Karena di kata sebelumnya ada kursi kan. Gimana lu berpikiran yang di pangku Allah, terus kursinya ini di mana? Gitu loh. Kursinya itu di mana? Terus lu gini juga, pertanyaan yang lucu ya. Ini ada pertanyaan yang lucu. Misalnya siapa istri yang ketika suaminya ngewe babu, istrinya itu nggak sakit hati. Oh ada itu bre. Ini ya kita buka. Nih di sini. Kita buka di. Nah ini. Kita buka di rumahzakat.org ya. Kita lihat di sini. Ini gue nggak buka Yahudi ya. Ini gue buka Islam punya nih. Nih. Nabi Yakub memiliki 12 anak dari 4 orang istri. Ini duanya babu ini. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi siapa istri yang ketika ngewe babu terus istrinya nggak sakit hati ya ini Nabi Yakub ini gitu ya. Karena Yakub itu 4 istrinya, 2 kakak adik, lalu yang 2 lagi tuh babu dari kakak dan adiknya. Selamat datang di kebenaran.
Nah posisinya itu kalau misalnya nggak ada satupun wanita yang mau menjadi istri seseorang, itu baru aib, itu baru memalukan, gitu. Kalau Yakub bukan, tadi di bawah ada yang bilang Yakub bukan nabi, awas nanti ditampar sama keselamatan dari bangsa Yahudi, gitu. Terus soal penyembah di sana itu pengganti itu kata lainnya itu khalifah. Itu bisa kita lihat di Al-Baqarah ya kawan-kawan. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang menyakitkan, pertanyaannya itu lemah-lemah, Alda. Lu berkurang kemampuan lu ya di hadapan Kores. Nanti gue contohin ya pertanyaan yang menyakitkan itu kayak gimana. Jangan kejang-kejang loh, gue jangan dicari. Nih di Al-Baqarah 30, lu bisa lihat di sini. Nah ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah itu pengganti, gitu. Jadi ketika disebut insan kamil itu pengganti dari Allah untuk kuasa di bumi, ya bisa dibilang. Karena di Al-Baqarah 30 juga manusia itu adalah khalifah di bumi. Jadi pengganti kekuasaan di bumi gitu loh, wakil. Itu nanti jatuhnya sama kayak begini nanti, An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Buset dah, Kores lancar banget ngejawab ya, pakai dalil lah dia. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiu rasul wa ulil amri. Nah ini ya, tadi yang insan kamil khalifah, nanti di An-Nisa ayat 59 bermuaranya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri siapa? Pemegang kekuasaan. Jadi ketika lu taat kepada sesuatu, statusnya tidak menjadi Tuhan, dia tetap Rasul, dia tetap ulil amri. Selamat datang di kebenaran. Gampang banget ngejawabnya. Yang 7% jangan terguncang. Oke, terus apa lagi? Waktu gue berapa lagi ya? Oh, 1 menit 16. Ini udah dijawab semua. Gue bahas apa lagi ya? Tadi seru tuh ngewe sama babu. Nanti gue terusin tuh ngewe sama babu ya. Istri mana yang tidak sakit hati ketika babu diewe suaminya? Wah, anjing seru ini. Ini seru ini. Terus, oh ya, gue lanjut lagi yang ayat-ayat tentang kemahakuasaan Allah ya. Kita buka di. Oke, kita lanjut di sini. Tadi udah Al-Ahqaf ayat 34. Lalu kemudian ini salah satu lagi bukti Tuhan yang benar. Kita bisa lihat di Ali Imran ayat 169. Ini bukti Tuhan yang benar ya. Allah berfirman begini, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Kan gitu ya, dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan bergembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Nah, hidup di sisi Tuhannya itu apa? Nah, Nabi Muhammad SAW di sini menjelaskan mana dia? Ya intinya ini waktu gue juga habis. Jadi intinya itu hidup gitu loh. Orang Islam itu sudah ada yang hidup di surga, ruhnya. 5 menit ya. Waktunya saya nggak lihat. Iya. Oh 5 menit, harusnya 3 menit. Cuman nggak masalah, nanti saya 5 menit juga berarti ya. Iya ya. Yang tadi kan 3, 5, 5. Itu terakhir 3 menit. 5 menit. Lu kan menanggapi 3 menit lagi loh. Enggak. Penutupannya ini sudah, ini penutupan mestinya. Bukan 3, 5. Iya, penutupan kan 3 menit lu. Tapi 3, 5. Aduh, suaramu kenapa kayak gitu? Mic lu kenapa, Bre? Suara. Sakit telinga. Oke, sudah. Pakai mic biasa aja dah. Kita kan nggak TikTok. Sudah. Nih. Udah jelas kan? Ya. Jelas. Ya, jadi mestinya 3 menit, 5 menit, 5 menit, 3 menit. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena udah terlanjur 3 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, nanti seperti itu aja deh. Oke. Yuk, gas. Silakan. Tunggu. Jadi berapa menit lagi nih? Punya lu? Sudah. Saya sudah. Ini sudah. Jadi Bang Kores lagi. Bangku 3 menit ya?
Ya, 3 menit bertanya, 5 menit saya menjawab, lalu 5 menit menanggapi, lalu 5 menit saya menutup. Nanti gantian saya tanya setelah itu. Udah siap? Ya, silakan. Oke. Nah gini dah, kalau lu mau bikin sakit hati, kayak gue nih ya. Ini gue bikin sakit hati di sini nih, karena pertanyaan gue santai tapi menyakitkan. Ini dari talesoftimeforgotten.com ya. Lu nanti lihat di sini aja nih, talesoftimeforgotten.com. Ini nih. Siap-siap ya, siap-siap. Yesus memiliki apa? Vagina. Tuhan palsu nggak tuh? Coba gua tanya, kalau ada Tuhan, ada vaginanya, Tuhan palsu nggak? Langsung aja gua tanya gitu. Sakit hati kan? Iya dong, gitu. Karena lu harus membenarkan, iya kalau misalnya Yesus memiliki vagina, dia Tuhan palsu gitu. Jadi di sini Yesus memiliki vagina, emotnya sorak-sorai, di bawah, buset. Katanya Islam cabul, kenapa Tuhannya yang punya vagina? Ini persiapan buat dikawin di sorga ya? Ya, buat dikawin di sorga ya, kira-kira ya? Para pembenci Islam di bawah ya? Ngamuk, barah, sabar, kebakaran langsung nih. Yesus memiliki vagina menurut mistisisme Kristen abad pertengahan. Gitu tulisannya. Kayak gimana sih vaginanya Yesus? Kita lihat. Ini nggak tahu lagi ngapain ini Yesus lah ya. Ya siapa lagi dong? Ya nggak? Siapa lagi nih? Nah, ini vaginanya ini, gitu. Ini gue bertanya ini, gitu. Kalau Tuhan ada vaginanya, Tuhan palsu nggak? Gitu pertanyaan gue, gitu doang. Nah, nanti dijelaskan di sini. Yang diketahui oleh para sarjana dan mahasiswa seni dan mistisisme Eropa Barat abad pertengahan, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat umum, meski kedengarannya aneh dan mustahil, orang-orang Kristen Eropa Barat abad pertengahan sering menggambarkan luka yang dikatakan diterima Yesus di sisinya di kayu salib dengan cara yang sangat mirip dengan vagina. Vulva itu ini loh, apa yang jawer-jawernya itu. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti di sini ada lagi nih. Tuh, kayak vagina lukanya, gitu ya. Ini mirip vagina bukan batu. Masa batu kayak gini? Lu kalau buka bini lu batu gitu bentuknya. Ya. Nah, ini nih. Ini tuh gini. Di post dulu Nggak ada waktunya. suaranya bang, Di post dulu. Akunnya ini. Suaranya nggak ada bang. Iya di report gua. Ya, Anda mengucapkan ajaran Main Islam report itu di tadi. bawah. Gimana sih kalian ini main report? Nah, itu Gimana? otomatis Jangan kalau ada diskusi. kata-kata yang itu baca sama sistem. Loh, orang mau gimana? Orang bunyinya kayak gitu nih juga TikTok. Belum lagi dibuka Hosea. Aduh, Amsal gimana marah. Udah deh, kamu nggak usah ikut-ikutan. Kamu kan pasang timer aja kan, nggak usah sotoy. Ayo, masih ada 33 detik. Tunggu ya, gua masukin akun dulu. Kamu naikkan akun yang ini, yang followersnya kecil aja supaya bisa bertahan gitu. Iya. Jangan pakai yang ini, nanti rungkat kamu kabur nanti. Jangan. Ungkat kamu kabur. Saya kalau udah pegang rambutnya itu nggak boleh lepas gitu. Nggak boleh Sampai lepas bonyok karena memang ya. kalau bisa bonyok. Gimana cara bonyokin vagina? Nah, coba ini kau pakai ini ya. Ya nanti gampang itu, Muhammad juga. Gampang ya. Dua Siap. lubang Muhammad. Ingat pertanyaan gue ya. Iya orang saya catat kok. Udah tenang aja. Bagus. Sip, Gampang mantap. udah. Tunggu dulu. Siapa sih Ki Ahmad? Ayo teman-teman bantuin ya di tap-tap ya. Wah anjing, nggak bisa. Yang ini sampai tanggal 13, tunggu ya. Bantu di tap-tap Akun kecil aja bang. supaya
Iya, ini akun Share-share gua juga ya. ada 1, Supaya pada 2, nonton. 3. Oh, ini ada 1 nih. Coba ini. Coba yang ini bisa kali. Ini belum klimaks loh masalahnya. Masalahnya nanti kena tombak lagi. Iya, gua baru tuh tiap Iya, baru makanya main pasti saya yang di bawah katakan kejang-kejang ya. Bikin akun baru aja dulu. Bikin Akun baru. yang Ngabisin 10 menit gue nggak bikin untuk- akun baru. Untuk bisa dikontak-ganti terus gitu loh. Nah, ini bisa nggak? Ya saya suka. Anjir, ini Desember 10. Ini. Kayak mana ya? Mantap. Tunggu. Oh, yang ini kali bisa. Gua masih aman yang ini, masih ada kan? Gua mentok-mentok ya Iya. 1 akun jadinya. Ya yaudah kamu mute aja dulu. Nanti kalau kamu udah request baru nih. Khawatirnya nanti mulut kamu kan suka ngomong kalimat yang kotor gitu loh. Sabar. Nanti aku Enggak, maksudnya ditenangin juga yang di bawah dong. Jangan report gitu loh. Kenapa kamu Dia pengen lihat- mental baca komentar di bawah? Bukan, maksudnya report bukan mental ini. Justru yang di Iya, bawah-bawah itu tuh jadi bahan gua saya untuk ngeluarin yakin data. Oh teman-teman iya ya. Kristen itu nggak Yang akan ngomong kayak report gitu gua ada kamu. data kayak Bahkan gini. Nah, itu tuh, nggak naikin tuh. mungkin, itu udah pasti Tolong. sistem. Pera Istar. Coba udah request ya, tak carikan. Oh ini perah lagi nih, Pak. Ah, sip. Waktunya 33 detik. Wah, ini juga 1000 juga. Ini gimana sih? Cek. Ini kan bisa Apa? on cam, bro. Ini kan bisa on Gimana? cam. Kamu carikan yang kurang dari Iya, 1000. ini kan yang buat share data. Iya, jadi akunmu yang bisa on cam. Nah, jadi ini gua ulang-ulang pertanyaannya buat lo. Silakan waktunya. Kalau Tuhan ada vaginanya, itu Tuhan palsu atau Tuhan asli gitu, supaya kami yang Muslim ini mengerti gitu, bahwasanya Tuhannya Kristen itu misalnya enggak, Tuhan kami enggak ada vaginanya, oh gitu, enggak, Tuhan kami walaupun vaginanya di bawah dada tetap dia asli, kayak gitu loh. Jadi pertanyaan gue itu, kalau Tuhan ada vaginanya itu palsu atau enggak, itu dijawab ya, baru penjelasan gitu, jangan kabur-kaburan. Nah ini ya ini bisa dilihat nih tuh badan siapa tuh, lihat tuh, buncit dia. Kenapa nih buncit? Oke, waktunya sudah habis. Sore aku mau lihat datanya dari web mana? Nah ini Coba tunjukin datanya dari web mana? para penyembah menangis Udah tentang habis pertengkaran waktunya, luka bro. Kristus yang memiliki penampakan vagina. Udah Jadi habis lukanya kayak vagina. waktunya. Kok masih Gitu, tantrum bre. kamu? Jangan tantrum. Aduh, buset ya. Sampai nggak fokus. Gua turut Udah berduka ting, cita lah. ting, 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 ting. Nah, berikutnya juga yang ingin gua bahas Wah, itu ini waktunya dari sudah habis. Ongkelos. Ongkelos itu seorang rabi yang asalnya pagan, lalu Waktunya kemudian dia sudah menjadi rabi. habis. Waktu habis. Abang, waktu habis abang. Dia sampai nggak fokus dia. Waktunya sudah habis. Ini gimana sih? Sampai saya medok kan kamu ini masih nggak dengar kamu. Coba, saya mau lihat sumbernya dari mana itu. Sumbernya dari mana loh kan? Cek Bang Kores. Ayo. Bang, kemute bang, Dia kemute. mikirnya berapa menit itu. Betul. Abang. Aduh, ini coba saya matikan dulu kameranya. Kayaknya kupingnya dia lagi enggak ini deh. Coba saya tutup, nah pasti dia langsung bingung. Loh kok ditutup gitu kan? Coba Bang, waktunya udah habis. panggil Itu dulu kiamat nanyain. gitu. Panggil dulu perah. Itu kenapa kemute dia ya? Gimana sih? Oh iya, sorry. Keasikan baca itu. Kamu Iya. lihat waktunya biar kamu ini bisa menata waktu yang baik gitu loh. Narasi ini berapa detik, yang ini berapa detik gitu loh. Iya. Maaf ya. Gua keasikan baca data, Bre. Lanjut, silakan dijawab. Sampai nggak fokus kan. Coba tadi datanya dari mana webnya?
Webnya dari mana? Coba saya mau lihat. Mau saya bukakan. Saya suka saya baca-baca itu. Suka ya baca itu ya, vagina-vagina gitu ya? Iya, saya suka yang lucu-lucu begitu. Sukaannya Kores mantap, gitu. mantap. Nah, Coba, ini bisa dilihat di sini. bukakan dulu. Webnya Ini? dari mana? Judul aslinya apa? Itu kan udah terjemahan tuh. Oh gitu, oke. English. Ah ini. Oke, bentar. Jesus had a vagina, gitu dia. Oke, bentar. Terus dalam kurungnya apa setelahnya? According to medieval Kristen abad pertengahan. Medieval apa? Christian. Iya. Kristen apa tuh? Gnostik apa tuh? Mysticism. Iya. Wih deh. Oh, ini webnya dari mana? Ini Tales of Time Forgotten. Oh ya, langsung muncul. Sip. Udah? Oke, sudah. Oh, oke, siap. Oke, bentar ya. Oke, saya perbesar dulu. Keren tangan gua nih. Ayo tap-tap layar teman-teman, jangan ada main Ya, tombak. Kalau main teman-teman tombak, gua aja yang bantu ini ya di give ya Bayunya ya. Sayanya nggak usah, Bayu aja karena dia kan membantu. Ini saya seneng ya kalau ada teman muslim yang jujur lalu melayani ya. Jadi membantu timer ini luar biasa nih. Harus kita kasih tepuk tangan. Jangan. Oten jangan give saya kalau muslim nggak apa-apa. Yang oten janganlah, saudara. Oke, bentar ya. Sebentar, saya ini kan dulu. Sebentar, saya cek. Lama. Sebentar, saya baca sepintas ininya. Iya dong, kan kita kan harus ini ya. Sebentar ya, 2 menit. Oh. Anjir, kalau data lu gua gituin kayak gimana ini dialog, Alda? Nggak masalah. Ini saya udah Anjir. Nangis kamu. Bukan nangis, Bre. Maksudnya nggak gitu cara dialog. Jangan nangis gitu loh. Bukan nangis gitu loh. Nanti data lu gua gituin juga, diam-diaman kita. Boleh. Silakan. Saya punya data itu memang nggak bisa untuk Anda bantu. Tinggal baca doang. Iya. TOEFL lu berapa sih? Oke, udah Ya. tenangkan dirimu. Saya mempelajari tulisannya bagaimana ya. Oke. Boleh 5 menit dijalankan? Udah dari tadi dijalankan ya. Sekarang oke ya udah. Ya. Baik. Ya, luar biasa sekali Kores. Perah. Luar biasa perah ya, sampai meronta-ronta. Habis dia kelabakan di sesi sebelumnya, sekarang dia bawa tulisan-tulisan konyol ya. Bahkan di sini aja udah tertulis nih. Menurut mistisisme Kristen abad pertengahan. Jadi kalau Anda belajar ya di abad pertama itu ada bidat-bidat gnostik. Itu bukan dari kekristenan yang gerejawi, tapi mereka ini orang-orang mistis. Jadi orang-orang yang suka bersemedi dalam goa gitu ya, misalkan ketemu sama iblis terus mau dikasih wahyu. Nah, itu orang-orang mistikisme, itu orang-orang mistis. Nah, terus di sini menarik ketika seorang profesor ya, ini saya tunjukkan ini. Ini juga ada seorang mahasiswa PhD juga. Namanya Joshua Head ya, seorang mahasiswa PhD. Peneliti junior di Departemen Teologi dari Universitas Cambridge. Nah, ini menarik. Ternyata apa? Di sini dinarasikan ya. Argumen Head untuk pernyataan dan penerimaan jatuh ke tangan audiens yang sangat bermusuhan. Lalu apa? Mel mengatakan apa? Mengklaim bahwa anggota jemaat benar-benar marah
Beberapa orang berkata bidat. Gitu. Jadi Kores ini gitu caranya dia. Jadi dia nyari-nyari bidat-bidat, lalu bidat-bidatnya ini dibentrokkan. Ini loh, kok kayak begini agamamu loh, mohon maaf, itu bidat. Anda nggak bisa bedain mana gnostik, mana yang ajaran gereja gitu. Gitu loh. Jadi coba carikan bapak-bapak gereja yang ngajarin seperti itu. Nih, saya on cam langsung, saya tantang Anda. Kalau ada narasi dari bapak gereja menunjukkan seperti itu, saya on cam. Oke? Nih lagi. Jadi kalau mau dinarasikan, ini kok bentuk salibnya kok seperti ini dan seterusnya. Ini sebetulnya ini orang-orang yang sesat. Ini sebenarnya bukan Kristen. Tetapi bahkan dari ini loh, kayak si Kores ini ya, kalau ngelihat ada bentukan misalkan makanan gitu, otaknya dia udah mikir, ini kok burgernya bentukannya kok kayak ini ya, kayak nunuk ya atau apa gitu. Karena seperti itu pemikiran orang mistisisme itu. Nah sekarang yang menarik ya, di dalam Alkitab ini cuman orang-orang yang punya mata ya. Kalau misalkan punya mata, punya telinga, bisa mendengar ya, punya indrawi, pasti akan mengerti nih. Di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-21 dikatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi di dalam Alkitab gak pernah tuh dikatakan, oh Yesus itu punya vagina. Gak ada. Di sini jelas laki-laki. Bahkan di hari yang ke-8 Yesus itu disunat. Nih ya, boleh di-post dulu? Saya bukakan. Di-post dulu ya. Nih ya. Di Lukas 2 ayatnya 21 dikatakan, dan setelah genap 8 hari dan ia harus disunat. Nah bagaimana kok bisa perempuan disunat? Di dalam Alkitab gak ada tuh namanya sunat perempuan. Yang ngajari sunat perempuan itu ajaran pagan. Karena perhatikan ya, di dalam Keluaran 17 ayat 22, di dalam Yosua 5 ayat 3 sampai 4 ya dan seterusnya, sunat itu hanya dilakukan laki-laki. Jadi kalau ada agama yang ngajari sunat perempuan, dan itu jelas-jelas bukan ajaran dari Tuhan Allah Israel. Itu Allahnya itu Allah pohon itu. Jadi kalau Anda cek di dalam Yosua 24 ayat 26, pohon itu bahasa Ibraninya itu Allah. Kamu bisa cek tuh. Nah, jadi itu bukan proper name. Ya kalau proper name itu. Tapi kalau yang dikenal ya di dalam terjemahannya sesembahan, itu bukan proper name gitu, ya. Ini Lukas 2 ayat 21. Jadi Kores, logikanya dipakai ya kamu ya. Namanya yang disunat itu cuma laki-laki. Jangan percaya sama agama yang ngajari sunat perempuan, apalagi mewajibkan sunat perempuan. Aduh, itu WHO aja sudah mengatakan itu abal-abal itu. Tuhannya nggak mengerti ilmu kedokteran. Jadi sembahlah Tuhan yang maha tahu, maha cerdas, bukan Tuhan yang ngajari malpraktek sunat perempuan. Jadi kalau disunat berarti laki-laki, karena di dalam tradisi Israel nggak ada tuh namanya sunat perempuan. Carikan saya di mana dalilnya di Israel itu diajarkan di dalam tradisi keyahudian itu sunat perempuan. Sampai kamu puyeng, sampai kamu mati, sampai ketemu Muhammad di neraka, nggak ada itu sunat perempuan. Seperti itu. Terima kasih. Saya selalu salam waras. Oh boleh kayak gitu mainnya ya. Mantap, siap. Gue ikutin caranya. Ini nanggapin. Yuk, silakan. Berapa menit? Ya. Nah, sebelum 5 menit kan? 5 menit. Ya. Oke, 5 menit. Bang. Jadi sebelum Alda Victory berjumpa dengan Yesus di tempat prostitusi surganya, ya. Bisa kan kayak gitu ya mainnya ya? Gue jago itu. Maka kita akan siksa dulu untuk kenyataan bahwa Yesus yang disembah oleh Kristen di Indonesia ini bervagina, gitu kan. Lalu kemudian Alda bilang bahwa itu ajaran-ajaran gnostik, katanya. Wah, ini Takia Korintus ini diajarkan kok dalam Kristen itu mistisme itu. Bisa kita lihat di sini ya kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini Kristen di Indonesia jangan marah dong kalau ketahuan Tuhan kalian ada vaginanya, kan gitu. Ini kan persiapan kawin di sorga, bre. Ya nggak? Nah, ini bisa dilihat di Christianity.com.
Mistisisme Kristen itu berakar dari kata misteri. Ini adalah sebuah ekspresi kekristenan yang fokus dan juga merasakan kehadiran Tuhan melalui vagina Yesus. Mana ada gnostik, mana ada denom-denom. Jangan tak kayak Korintus, Alda. Ini loh apa zaman internet. Semua bisa lu cek-cek di internet gitu ya. Ini lo gue Indonesiain aja ya. Tuh. Merupakan ekspresi agama Kristen bukan denom Kristen yang berfokus pada berada di dalam vagina Yesus dan merasakan kehadiran vagina Tuhan. Nah gitu loh. Jadi ini mana yang waras, mana yang nggak normal ini sebenarnya gitu loh. Sunat wanita atau Yesus lu bervagina gitu. Mana sih yang nggak normal ini? Gue pengen tahu deh, coba dijawab yang di bawah ya. Mana yang nggak normal? Yesus ada vaginanya atau sunat wanita? Kalau gue sih nggak normal, Yesus ada vaginanya itu nggak normal gitu loh, bre. Nah ini, apa pendapat Kristen tentang mistisisme? Mistisisme Kristen menekankan persatuan dengan Tuhan melalui apa? Vagina Yesus. Kan gitu. Mistisisme Kristen mempraktekkan kesendirian dan keheningan dalam apa? Dalam vagina Yesus. Segitu doang. Mistisisme Kristen mendorong perenungan tentang Tuhan melalui apa? Vagina Tuhan gitu. Mistisisme Kristen mana di sini bidat-bidatnya di mana sih? Gue nggak lihat ini tuh. Ini malah dikasih dalil-dalilnya nih. Pertemuan langsung dengan Tuhan di sorga seperti yang dijelaskan 1 Yohanes 3, Wahyu 22. Katanya gnostik, bidat. Coba mana datanya mistisisme itu bidat? Ada nggak? Coba. Apakah praktek kontemplatif Kristen? Nah itu. Ini mendorong orang percaya ke dalam persatuan dan pemahaman. Jadi lu mistisisme yang vagina Yesus itu mendorong orang untuk percaya. Ah iya, Tuhan bervagina. Jadi lu akan memahami kasih gitu. Karena dalam vagina Yesus mungkin ada kasihnya di situ gitu. Anjir, lu mau nabok-nabok gua melalui anjir jadi korban penebus vagina sama gua. Mampus bre. Nah ini siapakah beberapa mistikus Kristen yang terkenal? Ada Teresa dari Avila, ada Julian dari Norwich. Kita buka aja siapa Teresa. Nih, Santo ternyata bre. Wah, buset Santo. Wah, Santo Teresa. Ini mistisme paling terkenal. Masa bidat kayak begini bentuknya bidat? Dia ini cewek ini sangat tahu tentang vagina Yesus ini. Sangat tahu tuh. Gitu loh bre. Anjir Tuhan lu ada vaginanya nggak presisi lagi bentuknya yang di pojok kiri sebelah dada. Gimana itu cara mainnya bre di pojok kiri begitu? Makanya gue bilang juga data-data hujatan lu itu tidak akan bisa mengalahkan dari data-data gue tentang Yesus lu dikawin, Yesus lu ada vaginanya gitu kan. Nanti bentar lagi gue tunjukin Yesus lu ketika sebelum disalib dia digauli dulu oleh tentara Roma. Nanti gue tunjukin itu datanya bre. Stay tune aja di situ. Berapa lagi waktu dulu? 1 menit aja, nggak lama banget. Waduh, habis sudah dia di sini. Jadi ini kita kesampingkan dulu ya. Karena si Alda juga dari tadi gue denger dia dikasih 5 menit nggak jawab gitu loh. Tuhan kalau ada vaginanya itu Tuhan palsu atau Tuhan benar gitu loh. Jangan marah di bawah woi. Jangan marah gitu. Hajar Aswad batu loh. Gua lempar ke vagina Yesus lo, berdarah itu vaginanya Yesus. Ini kalau digini-gini Tuhan lu suka nggak ya? Coba. Kalau nah ini kalau gue gini-gini nih, yang mana ya? Jangan yang ini deh, jangan ini. Yang ini coba. Kalau yang ini. Coba Alda, gue pengen tahu kalau ini nih. Ini kalau digini-gini Tuhan lu suka nggak? Kalau gue gini-gini, ini vaginanya Tuhan lo ini. Nggak gue gini, gitu. Geli nggak dia? Kalau gue gini-gini, geli nggak dia? Geli nggak? Gitu. Geli nggak dia? Coba. Jadi jawab juga ya itu pertanyaan lo, penting lo. Karena ini baru tahu kita yang Muslim ini. Ternyata di abad pertengahan Yesus lu bervagina gitu loh. Makanya ini diapain nih waktu sama itu? Di gini-gini basah nggak dia nih? Keluar nggak lendir-lendir surga nih dari ini nih, vaginanya ini nih, ya? Jangan marah yang dibawa, kan kita dialog gitu kan. Kita dialog bre, santai lah gitu. Baru vagina nih. Belum yang di pelecehan seksual. Thank you. Lu nanggapin 3 menit ya. 5 menit. Tadi kan 5 menit. Oh 5 menit. Iya dong. Oke, 5 menit lagi. Jangan dikorup 2 menitnya. Tadi karena kan 5 menit kan koresnya. Oh iya. Iya, gua Oke, sebentar. Nih. Jangan kepanasan ya, saya start dulu ininya. Asik ini, saya suka nih.
Sangat-sangat teratur. Oke teman-teman ya, boleh dijalankan 5 menit ya waktunya ya. Jadi tadi saya kasih tantangan kepada Kores, cuman dia sudah angkat tangan. Gak bisa kiamat, gak bisa kiamat. Saya gak bisa ngasih dalilnya. Kekristenan purba mengajarkan seperti itu. Nah, terus akhirnya saya tadi sudah mengatakan itu tidak pernah. Oi. Saya ini loh belajar sejarah Apalah gereja. itu pause dulu waktunya. Apalah kalian ini bre? Gue kan di sini gue Tante. cuma dialog gitu loh. Kenapa Lu sih report tiba-tiba gue terus gue dibilang Kenapa, kabur gitu. Tantrum? Nggak capek kalian takiatorin terus. Tenangkan dirimu, jangan Ini tantrum, akun ya. gue lagi sehat-sehat, giliran lagi saya. aman gitu. Ya. Janganlah report. Dia langsung tantrum dia. Jangan dulu ngomong ini dia nggak ada Iya akunnya. Atau masalahnya gimana? Tantrum. kiamat dia di report. Oi. Nah, report masalahnya. Loh ya. Ini waktunya ya, pause loh. Sih, makanya saya bilang pakai akun kecil yang cuman mic tok itu loh. Iya kan gue mic-nya pakai yang tadi bre. Tunggu dulu lah. Iya, Jangan dulu di play. pakai yang cuman mic tok. Jangan kabur di sini. Saya akan jambak rambut Anda, saya bikin babak belur hari ini. Dia gimana gue babak belur di Tuhan lu yang ada Ya. vaginanya. Iya, kamu sudah babak belur. Udah. Tunggu Waktu di situ saya bentar. ya, jangan ketakutan ya. Iya enggak. Ya. Nanti lu mau nunggu akun gua